العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah karya Syekh Abdullah Bafadl rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang sunnah-sunnah salat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru, fi sunanis sujudi, tentang sunnah-sunnah di dalam sujud. Wa yusannu, dan disunahkan, fi sujudi, di dalam sujud, wad'u rukbatayhi, meletakkan kedua lututnya, thumma yadayhi, kemudian kedua telapak tangannya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, turun dari i'tidal menuju sujud itu adalah lutut terlebih dahulu. Dan ini lebih mudah karena lutut itu lebih dekat kepada tanah. Tapi ini hukumnya hanya sunnah. Sehingga seandainya kita mendahulukan tangan dulu, maka itu juga sah. Jadi sepakat para ulama mengatakan sah apakah lutut dulu ataukah tangan dulu. Hanya para ulama berselisih pendapat mana lebih utama. Lebih utama tangan dulu atau lebih utama lutut dulu. Nah, mazhab Syafi'i katakan lebih utama lutut dulu, sehingga mendahulukan lutut ini hukumnya sunnah. Yang kedua, wa mujafatur rajuli ar-rajuli, dan menjauhkannya seorang laki-laki, mirfaqaihi, kedua sikunya, an janbaihi, dari kedua lambungnya. Ini tentu saja kalau sholat berjamaah tidak bisa diterapkan. Karena ketika kita sujud kemudian kita menggagahkan tangan kita, ini akan mengganggu orang sebelah kita. Maka ini prakteknya untuk sholat sendiri atau sebagai imam. Atau sholat jamaah tapi di samping kita anak kecil. Kanan kita anak kecil, kiri kita anak kecil. Nah, sehingga kita membuka siku kita masih bisa. Yang ketiga, wabatnihi, dan perutnya juga dijauhkan, an fakhidaihi, dari kedua pahanya. Wa yujafi fi ruku'i aidan, dan dia juga menjauhkan itu pada saat rukuk juga. Maka pada saat sujud perut tidak boleh nempel pada paha. Kalau perut nempel pada paha berarti sujudnya jingkrung. Jingkrung itu menunjukkan dia tidak semangat di dalam salatnya. Rasulullah kalau salat itu tampak semangat sekali beliau, sehingga sujudnya tegap. Maka para sahabat Nabi mengatakan, andaikan ada kambing kecil yang lewat di bawah perut Nabi SAW, itu bisa lewat. Karena sujudnya tegap tadi, sehingga di bawah perut itu ada ruang longgar untuk kambing kecil bisa lewat. Demikian juga yang tidak disebutkan di sini adalah menjauhkan ini siku dari lutut, tidak disebutkan oleh beliau. Tapi sebenarnya ada hadisnya menyuruh kita untuk menjauhkan siku dari lutut, jangan ditempelkan ke lutut pada saat kita sujud. Kecuali kondisi terpaksa, sakit misalnya atau lelah misalnya, maka baru diperbolehkan tempelkan siku pada lutut pada saat sujud. Beliau mengatakan watadummul mar'atu, dan perempuan itu mengumpulkan ba'daha ila ba'din, sebagian badannya kepada sebagian yang lain. Maksud beliau bahwa membenggangkan tadi itu hanya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan malah sebaliknya. Justru malah sujudnya dalam kondisi mingkup. Jadi tangannya mingkup, kemudian perutnya juga mingkup, nempel atau hampir nempel kepada paha begitu. Maka sujudnya perempuan menurut mazhab Syafi'i dimingkupkan atau dijingkrungkan. Tapi mazhab Syafi'i yang ini, yang untuk perempuan ini kita tidak memakainya. Kenapa kita tidak memakainya? Karena hadisnya tidak sahih. Hadisnya ada tapi tidak sahih, yaitu diriwayatkan oleh Baihaqi secara mursal.
bahwasanya Nabi berkata kepada seorang wanita, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard. Kalau kalian sujud maka kumpulkanlah dagingmu menuju ke tanah. Fa innal mar'ah laysat karrajul, karena wanita tidak sama dengan laki-laki. Nah, ini hadisnya mursal. Mursal itu dhaif. Maka karena dhaif kita tidak memakainya. Sehingga perempuan tata cara sholatnya bagaimana? Sama dengan laki-laki. Ini yang kita pilih. Sunnah keempat, wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mengucapkan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih wa thalathan afdal, dan diulang 3 kali lebih utama. Artinya 1 kali sudah cukup. Karena memang yang wajib ketika sujud itu adalah tumakninah. Nah, tumakninah itu ukurannya 1 kali tasbih. Makanya mengulang 3 kali, ini hukumnya sunnah. Bacaan ini pun juga hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang sujud tapi diam saja, karena dia ngalamun misalnya, maka sujudnya tetap sah, salatnya tetap sah. Hanya pahalanya kecil karena dia tidak khusyuk. Kemudian tambahan wa bihamdih, ini juga sahih dari Nabi, sehingga boleh dibaca. Dalam riwayat yang lain tanpa tambahan wa bihamdih itu juga sahih, sehingga ada 2 pilihan ya, subhan rabbiyal a'la saja atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini sama-sama sahihnya. Atau pakai doa yang kemarin sudah ditanyakan oleh sebagian bapak-bapak, itu juga sahih, nggak ada masalah. Sunnah kelima, wa yazidul munfarid, dan orang yang salat sendiri menambahkan. Wa imamu mahsurin, juga imam untuk sekelompok terbatas. Rodu, yang mereka ridho, yaitu ridho kalau salatnya dipanjangkan. Maka imamnya menambah ini. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Maha Suci, Quddusun Maha Suci, sama ya. Rabbul Malaikati, Rabbnya para malaikat, Warruhi, dan roh. Roh itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebutkan secara khusus karena dia memiliki kelebihan daripada malaikat-malaikat yang lain. Dan ini tambahan subuhun Quddusun ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian menambahkan lagi, Allahumma ya Allah, laka sajadtu, hanya padamu saya sujud. Wa bika amantu, dan hanya padamu saya iman. Wa laka aslamtu, dan hanya padamu saya pasrah. Sajada wajhi, telah sujud wajahku. Lilladzi khalaqah, kepada zat yang menciptakannya. Wa sawwarah, dan menggambarnya. Wa syaqqa sam'ahu, dan menciptakan pendengarannya. Wa basarahu, dan matanya. Bihaulihi, dengan dayanya. Wa quwwatihi, dan kekuatannya. Fatabarakallah, maka maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik zat yang menciptakan. Nah, tambahan ini juga sahih dalam riwayat Imam Muslim, tapi hadis yang lain. Maka di sini penulis ini menggabungkan 2 hadis. Karena subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh ini 1 hadis, riwayat Aisyah. Kemudian tambahan berikutnya itu hadis yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib. Maka maksudnya adalah bahwa riwayat-riwayat tentang doa sujud atau doa ruku atau doa yang lain yang beraneka ragam, itu menurut beliau boleh digabungkan. Misalkan kita kumpulkan semua doa Nabi ketika ruku itu ada 10 wirid misalnya. Bolehkah kita mengumpulkan 10 wirid itu semuanya dibaca pada saat ruku? Nah, menurut teori beliau boleh. Tapi bolehnya kapan? Ketika sholatnya sendiri atau ketika mengimami jamaah yang ridho untuk dipanjangkan. Kalau mengimami masyarakat umum, kita panjang-panjangkan seperti ini kurang pas. Karena mereka akan lari nanti. Ya. Biasanya sujud itu membaca paling 5 kali tasbihnya. Nah, ini kita baca sampai 100 kali. Nah, ini pasti orang-orang pada lari. Silahkan tasbihnya 100 kali, silahkan. Karena Nabi juga kalau sujud dalam sholat malam itu lama sekali sujudnya. Lamanya seperti orang membaca surat Muzammil. Nah, itu tasbihnya mungkin bisa sampai 100 kali itu, Pak. Tapi itu kan kondisi sholat sendiri. Nah, kondisi sholat jamaah tidak pantas untuk orang-orang awam. Kemudian sunnah ke-6, wajtihadul munfarid, dan sungguh-sungguhnya orang yang sholat sendiri, fit doa, untuk berdoa, fi sujudihi, di dalam sujudnya. Maka kalau sholat sendiri silahkan kita tambahkan sujud semau kita, sungguh-sungguh doanya. Karena Rasulullah katakan doa sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking dekatnya hamba kepada Allah pada saat sujud itu. Maka pas sholat tahajud ini adalah waktu yang paling bagus untuk kita memperbanyak doa pada saat sujudnya.
Pertama, waktunya waktu mustajab. Yang kedua, kondisi sujudnya kondisi mustajab. Maka dua mustajab digabungkan dalam satu amalan, ini lebih mustajab. Sunnah yang ketujuh, wat tafriqah, dan memisah bainal qadamaini, antara kedua telapak kaki, war rukbataini, dan kedua lutut, wal fakhidaini, dan kedua paha. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ketika sujud, telapak kaki itu tidak nempel. Sebagian orang kan ditempelkan, Pak, telapak kakinya itu. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i tidak. Dan saya cocok dengan mazhab Syafi'i di sini. Kenapa? Karena hadis tentang menempelkan kedua telapak kaki pada saat sujud itu derajatnya syadz atau dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, di situ disebutkan rosson akibai. Nabi sujud merapatkan kedua tumit beliau. Kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Al-Jadid fi Ahkami Shalah, ini tambahan merapatkan tidak sahih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang. Ternyata mereka tidak menambahkan kata-kata merapatkan. Yang menambahkan kata-kata merapatkan cuma satu rawi. Nah, satu lawan banyak. Yang lain tidak menambahkan itu, sementara dia sendiri yang menambahkan itu. Itulah yang disebut syadz. Ya, syadz itu riwayatnya sahih, tapi menyelisih yang lebih sahih. Karena menyelisih yang lebih sahih berarti jadi dhaif. Tapi ya ini masalah khilafiyah, sehingga kalau ada orang yang sujudnya pilih merapatkan, nggak ada masalah. Syekh Albani termasuk yang suka merapatkan. Kenapa? Karena kata beliau itu hadisnya sahih. Ya sudah, kalau menganggap sahih ya berarti sunnah. Kalau menganggap tidak sahih maka tidak sunnah. Nah, saya cocok dengan mazhab Syafi'i di sini dipisahkan. Ya. Kemudian yang kedelapan, wawad ul kafain, dan meletakkan kedua telapak tangan hadzwal mangkibain, sejajar dengan kedua pundak. Jadi telapak tangan ini ketika sujud sama dengan ketika saat kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan kan setinggi pundak, Pak. Nah, pas sujud pun juga nempel ke tanahnya setinggi pundak. Bagaimana kalau sejajar dengan kepala, yaitu sejajar dengan telinga? Nggak ada masalah juga, karena ada hadisnya yang lain. Yaitu Nabi meletakkan telapak tangannya di samping kepalanya, atau meletakkan kepalanya di antara kedua telapak tangannya. Ada hadis yang lain begitu. Maka sama-sama bolehnya, nggak ada masalah. Sunnah ke-9, wa dhammu asabi'il yadain, dan mengumpulkan jari-jari kedua telapak tangan. Supaya apa dikumpulkan? Wastiqbaliha, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Wa nashriha, dan membukanya. Yang dimaksud membuka itu tidak mengepal begini. Membuka. Berarti dikumpulkan jari-jarinya begini, terus dihadapkan ke arah kiblat begini. Kemudian dibuka di kepala. Dibuka, dikumpulkan, dihadapkan ke arah kiblat. Sunnah yang ke-10, wa nasbil qadamain, dan menegakkan kedua telapak kaki, wa kashfihima, dan membuka kedua telapak kaki, wa ibrazihima, dan mengeluarkan kedua telapak kaki, min thawbihi, dari bajunya. Jadi kedua telapak kaki hendaklah disingkap. Disingkap artinya nggak pakai tutup, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu, tapi itu semuanya sunnah. Seandainya kita sholat pakai kaos kaki, gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi menurut beliau sunnah kalau kasyaf, disingkap. Kemudian ibros, dikeluarkan dari baju. Kadang-kadang kalau kita pakai baju gamis seperti saya panjang begini, maka pas sujud ujung dari gamis itu bisa menutupi mata kaki. Nah, sunnahnya itu jangan ditutupi, sehingga mata kakinya, telapak kakinya tidak tertutupi oleh ujung gamis saya. Demikian juga kalau pakai sarung misalnya. Nah, kalau banyak nyamuk kemudian kita sengaja memasukkan telapak kaki kita di dalam sarung supaya nggak kegigit nyamuk, nggak apa-apa. Tapi ini hanya sunnah saja, sunnahnya dikeluarkan. Tentu saja ini semua bicara untuk laki-laki. Untuk perempuan ya nggak boleh dikeluarkan. Kalau keluarkan telapak kakinya malah jadi batal sholatnya, karena dia sudah membuka aurat. Maka ini semua bicara tentang laki-laki yang sunnah ke-10 ini. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ke-11 berarti, wa taujihu asabi'ihima, dan menghadapkan jari-jari kedua kaki tadi lil qiblah, ke arah kiblat. Wal i'timad, dan
berpedoman atau bertekanan ala butunihima pada bagian dalam dari kedua telapak kaki. Maka sunnahnya ditekuk kedua jari-jari jari-jari dari kedua telapak kaki ditekuk supaya menghadap ke arah kiblat. Maka ringkasnya orang sholat itu semuanya disuruh menghadap ke arah kiblat. Pas berdiri wajah kita menghadap ke arah kiblat, badan kita menghadap ke arah kiblat. Pas sujud maka jari-jari kita disuruh menghadap ke arah kiblat. Kemudian jari-jari telapak kaki juga begitu ditekuk supaya menghadap ke arah kiblat. Demikian juga pas kita duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, jari dari telapak kaki kanan kan juga ditekuk. Kenapa ditekuk? Supaya menghadap ke arah kiblat. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan man shalla salatana wastaqbala qiblatana. Siapa yang salat dan menghadap ke arah kiblat, fadzalikal muslim. Itulah orang muslim. Ini semua Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sunnah-sunnah di dalam sujud ada 11 sunnah. Semuanya sunnah, sehingga seandainya tidak dilakukan itu tidak berdosa dan salatnya tetap sah. Tetapi apabila dilakukan maka pahala kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending salat kita itu sama-sama salat, pahalanya diperbanyak sekaligus. Gimana caranya? Ya semua sunnah Nabi diamalkan. Orang yang sholat 2 rakaat, semua sunnah Nabi diamalkan, pahalanya lebih besar daripada yang sholat 2 rakaat, tapi sunnah Nabi tidak diamalkan. Karena dia mendapatkan pahala menegakkan sunnah. Kemudian berikutnya, fasrun pasal baru, fi sunanil julus, tentang sunnah-sunnah ketika duduk, bainas sajdatain, di antara 2 sujud. Wa yusannu, dan disunahkan, fil julusi, ketika duduk, bainas sajdatain, di antara 2 sujud. Yang pertama al-iftirash, duduk dengan cara iftirash. Iftirash itu duduk dengan menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu namanya iftirash yang biasa kita lakukan di antara 2 sujud. Ringkasnya begini. Duduk ketika sholat itu ada 2. Yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Ini 2 istilah kita hafalkan dulu sebelum kita membahas kalimat-kalimat berikutnya. Iftirash adalah tadi duduk di antara 2 sujud tadi. Kalau tawarruk itu seperti tahiyat akhir itu. Yang telapak kaki kanan kita tegakkan, yang telapak kaki kiri kita masukkan di bawah telapak kaki kanan. Itu tawarruk. Disebut tawarruk karena warik, itu bokong kita itu nempel ke tanah. Maka disebut tawarruk karena itu ya, ada warik, ada bokong yang nempel ke tanah. Nah sekarang sunnah yang kedua, wa wad'u yadayhi, meletakkan kedua telapak tangan ala fakhidaihi, di atas kedua paha, qariban min rukbataihi, dekat dari kedua lututnya. Jadi sunnahnya posisi telapak tangan kita itu tidak di tengah-tengah paha, tapi di dekat lutut. Dengan kata lain, ujung jari-jari kita itu notok dengan ujungnya lutut. Nih, misalnya lutut, nah di sini. Kenapa kok begitu yang sunnah? Karena ada 2 hadis. Satu hadis mengatakan telapak tangan ditaruh di paha, satu hadis mengatakan telapak tangan ditaruh di lutut. Yang benar yang mana ini? Kompromikan. Nah, ketika dikompromikan maka jadinya gimana? Berarti telapak tangannya ditaruh di paha, tapi ujung dari telapak tangan ini sudah sampai pada lutut. Berarti sudah meletakkan pada lutut juga. Sunnah ketiga, wa nashru asabi'ihima, dan membuka jari-jari kedua telapak tangan. Membuka maksudnya tidak dikepal, tapi dibuka. Wa dhammihima, dan mengumpulkan. Mengumpulkan maksudnya dirapatkan. Kenapa dirapatkan? Supaya menghadap ke arah kiblat. Jadi dalilnya kalau ditanya apa ada hadisnya? Ya saya terus terang, untuk hadis secara khusus saya belum menemukan. Tapi hadis umum ada, wastaqbala qiblatana. Orang sholat itu menghadap ke arah kiblat. Nah, maka oleh para ulama dipahami berarti jari-jarinya dikumpulkan supaya menghadap ke arah kiblat ketika duduk di antara 2 sujud itu. Kemudian sunnah yang keempat, qailan, mengucapkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wajburni, tambahlah saya. Jadi kalau punya kekurangan-kekurangan supaya apa? Ditambalkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warfa'ni, dan angkatlah saya, maksudnya derajatnya. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepada saya.
wahdini, dan berilah hidayah kepada saya. Jadi minta 6 hal, Pak. Ampunan, rahmat, jabr, tinggi derajat, rizki, hidayah. Ini dalam satu hadis riwayat kitab Sunan. Adapun tambahannya ini wa'afini wa'fu anni, ini diambil oleh beliau dari hadis yang lain. Jadi kalau cuma satu hadis, kita cuma membaca 6 ini. Dari 6 ini boleh juga dibaca cuma Rabbighfirli diulang-ulang, boleh. Karena hadisnya yang sahih. Tapi kalau saya lebih suka membaca 6 kalimat ini. Karena kita minta 6 hal. Menurut saya, minta 6 hal lebih bagus daripada cuma minta 2 hal. Atau minta 1 hal, yaitu ampunan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kemudian tambah lagi wa'afini, dan berilah saya kesejahteraan. Wa'fu anni, dan maafkanlah saya. Nah, tambahan ini wa'afini, ini saya belum menemukan dari hadis Nabi tentang dibaca di antara dua sujud. Saya belum menemukan. Tapi seandainya dibaca gimana? Boleh. Karena memang duduk di antara dua sujud itu waktunya berdoa. Maka karena itu adalah waktunya berdoa, kita nambahkan seperti ini boleh. Makanya penulis menambahkan wa'afini wa'fu anni. Padahal dalam riwayat kitab Sunan nggak ada tambahan ini. Ini karena diambil dari hadis yang lain, yang tidak bicara tentang salat, ya, tapi bicara tentang doa yang lain, nggak ada masalah. Wa'fu anni, maafkan saya. Ini diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah untuk dibaca pada Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, kalau saya tahu Lailatul Qadar kapan, apa yang harus saya baca? Beliau katakan, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, maka dibaca di antara dua sujud ini juga boleh. Wa tusannu, dan disunahkan jalsatun khafifatun, duduk yang ringan, lil istirahah, untuk istirahat. Ringannya seberapa? Qadrul julus, seperti duduk baina sajdatain, di antara dua sujud. Kapan? Ba'da kulli sajdatin, setiap setelah sujud, yaqumu anha, yang dia bangkit dari sujud tadi. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kita bangkit dari rakaat ganjil menuju rakaat genap, itu maksudnya. Maka disunnahkan sebelum bangkit itu kita duduk istirahat terlebih dahulu. Sujud 2 kali kan, kemudian Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar tidak langsung bangkit. Tapi Allahu Akbar duduk dulu istirahat. Setelah istirahat, baru kemudian bangkit kepada rakaat kedua atau bangkit ke rakaat yang keempat. Maka ini hanya dilakukan ketika bangkit dari rakaat ganjil menuju rakaat genap. Dan kata beliau, lamanya itu seperti duduk di antara dua sujud. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i, duduk di antara dua sujud itu dianggap rukun yang pendek, sehingga bacaannya pendek. Tapi sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang kita baca, ternyata duduknya beliau di antara dua sujud itu lamanya seperti sujud. Jadi jangan dipendek-pendekkan begitu. Iktidal, ruko, sujud, duduk di antara dua sujud itu lamanya hampir sama. Tapi kalau mazhab Syafi'i, untuk duduk di antara dua sujud pendek kan. Sama dengan i'tidal, pendek kan. Itu mazhab Syafi'i. Makanya di sini beliau katakan, duduk istirahatnya lamanya seperti duduk di antara dua sujud. Nah, kalau kita ini duduk di antara dua sujud kita agak lama, tidak seperti mazhab Syafi'i, otomatis duduk istirahat kita lamanya tidak seperti duduk di antara dua sujud. Nanti jadi lama nanti. Namanya saja istirahat. Istirahat berarti sebentar aja. Dengan kata lain, sebelum bangkit dari sujud, maka perlu untuk istirahat supaya ada kekuatan untuk berdiri. Nah, maka duduknya sekedar untuk istirahat. Nggak ada keperluan untuk membaca wirid apa, nggak ada. Ya, maka apa? Sekedar sebentar. Ini mazhab Syafi'i. Kalau panjenengan melihat saya sholat, nggak pernah menggunakan duduk istirahat ini. Maka ini saya jelaskan supaya tidak timbul fitnah. Bahwasanya dalam mazhab Hambali, duduk istirahat seperti ini tidak disunahkan kecuali bagi orang-orang yang sudah tua yang perlu untuk duduk istirahat. Saya merasa masih muda, Pak. Menolak tua saya ini. Nah, makanya saya nggak perlu istirahat karena masih kuat. Habis sujud langsung Allahu Akbar bangkit. Bisa, nggak ada masalah, nggak ngeliyeng-geliyeng.
Nah, mungkin sebagian orang yang sudah tua, setelah sujud kalau langsung bangkit, nggak kuat. Nah, maka perlu duduk dulu. Kenapa dipahami seperti itu oleh mazhab Hambali? Karena Rasulullah tidak banyak yang meriwayatkan duduk istirahat ini dari sahabat-sahabat Nabi. Padahal para sahabat Nabi yang menceritakan tata cara sholat Nabi itu banyak sekali. Ternyata yang menceritakan adanya duduk istirahat ini cuma satu atau dua saja sahabat Nabi. Terus sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mana? Kok nggak ada pada meriwayatkan? Nah, maka dipahami oleh para ulama mazhab Hambali, berarti itu tidak sering dilakukan Nabi. Kalau sering dilakukan Nabi, pastinya semua sahabat Nabi yang menceritakan tata cara sholat Nabi ikut meriwayatkan. Terus juga Nabi pernah mengatakan, ini qad baddantu. Saya ini sudah tua, sudah gemuk badan saya. Nah, berarti itu berkaitan dengan duduk istirahat ini. Kenapa Rasulullah di akhir hayatnya kok beliau duduk istirahat? Karena perlu istirahat. Karena sudah tua. Sudah apa? Badannya sudah gemuk. Maka ringkasnya, kita pakai mazhab Syafi'i selalu duduk istirahat juga boleh. Tidak pakai mazhab Syafi'i, tapi pakai mazhab Hambali, yaitu duduk istirahat yang kalau perlu saja juga boleh, silahkan. Jangan saling menganggap paling benar. Karena saya pernah, Pak, sholat di samping seseorang, habis sujud saya langsung bangkit itu ditarik, Pak. Kon lingguh sih. Wah, ini ta'assub ya begini. Ya mungkin nggak ta'assub mungkin. Mungkin dia baru paham mazhab Syafi'i, belum paham mazhab Hambali, atau baru membaca satu hadis, belum baca hadis yang lain. Nah, sehingga apa? Keras begitu. Nggak usah keras begitu. Kita perlu tanya sama orang yang melakukan berbeda dengan kita. Kok kamu berbeda? Nah, mungkin dia punya dalil. Beliau mengatakan illa sajdatat tilawah, kecuali sujud tilawah. Maka untuk sujud tilawah tidak ada sunnah duduk istirahat. Sujud tilawah selesai, langsung Allahu Akbar bangkit. Untuk membedakan antara sujud yang asli dengan sujud tilawah. Maka kalau sujud yang asli, pakai istirahat. Sehingga makmum tahu, oh ini duduk sujudnya asli nih. Kalau langsung bangkit, nah, makmum tahu, oh ini sujudnya sujud tilawah. Karena apa? Bangkit langsung. Wal i'timad biyadai, dan bertekanan pada kedua tangan, alal ardi, ke tanah, indal qiyam, pada saat bangkit. Jadi telapak tangan ini sunnahnya tidak nempel di paha ketika bangkit, tapi nempelnya di tanah. Duduk istirahat kan? Nah, setelah duduk istirahat kemudian bangkitnya tangannya ke tanah. Sebagian ulama berpendapat di kepala. Kenapa di kepala? Karena dalam hadis riwayat Abu Ishaq Al-Harbi, itu Nabi ya'jinu. Ya'jinu itu mengepal begini. Sehingga menurut mereka mengepal. Tapi ini pendapat kurang populer. Dan menurut saya ya tidak harus mengepal ya. Karena apa? Hadis Nabi yang riwayat Bukhari yang sahih itu cuma wa'tamada. Beliau bertekanan dengan tangan ke tanah. Enggak ada kata-kata mengepal, enggak ada. Maka tidak harus mengepal seperti itu. Seandainya kita bertekanannya bukan ke tanah, tapi ke paha, gimana? Ya sah, karena ini semuanya cuma sunnah. Tapi lebih utama mana? Bertekanan di paha atau di tanah? Lebih utama di tanah. Berikutnya, faslun, pasal baru fi sunanit tasyahud, tentang sunnah-sunnah pada saat tasyahud. Wah, ini panjang nih, Pak. Wa yusannu, dan disunahkan fit tasyahudil akhir, pada tasyahud yang terakhir, satu, at-tawarruk, duduk tawarruk. Ini sudah kita bahas tadi. Wa huwa, tawarruk adalah ayyukhrija rijlahu, mengeluarkan kakinya, maksudnya kaki kiri, min jihati yaminihi, dari arah kanannya. Wa yulsiku warikahu, dan menempelkan pantatnya bil ardi, ke tanah. Makanya disebut tawarruk. Illa, kecuali mangkana alaihi sujudu sahwin, orang yang dia harus melakukan sujud sahwi, au masbuqan, atau makmum masbuk, maka duduknya bagaimana? Fayaftarish, maka duduknya iftirash. Nomor satu ini ringkasnya gini. Kalau kita duduk di dalam sholat, dan setelah duduk itu ditutup dengan salam, maka duduknya duduk tawarruk. Tapi kalau setelah duduk itu kita tidak salam, maka duduknya otomatis duduk iftirash. Maka di sini beliau mengatakan, kalau orang habis itu sujud sahwi, duduknya tidak tawarruk. Kenapa? Karena setelah dia tasyahud tidak salam, dia masih nambah lagi 2 sujud. Makanya tidak tawarruk.
Lah terus tawarruknya kapan? Tawarruknya setelah selesai sujud sahwi 2 kali, baru kemudian apa? Tawarruk. Setelah tawarruk, salam. Maka ketika imam lupa dan dia praktekkan mazhab Syafi'i ini memudahkan bagi jamaah. Loh ini Pak Imam kok duduknya tidak tawarruk? Nah, kita di belakang paham. Oh, berarti dia akan sujud sahwi. Dia tadi salah, Pak Imamnya tadi salah. Nah, sudah diingatkan, kemudian akhirnya dia mengetahui kesalahannya. Nah, kesalahannya akan dia ganti dengan sujud sahwi. Maka di akhir dia sujudnya duduknya tidak tawarruk. Atau makmum masbuk. Makmum masbuk dia duduknya tidak tawarruk. Padahal tahiyat akhir. Maka kita yang di belakang paham, oh ini orangnya masbuk ini. Sehingga nanti ketika imamnya salam, maka kita bisa ikut pada orang yang masbuk tadi. Ya, jadi kita datang ke masjid, imamnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat posisi orangnya duduknya iftiros, berarti dia masbuk. Maka mazhab Syafi'i di sini sangat bagus ya untuk membedakan antara orang yang sudah selesai salatnya dengan orang yang belum selesai salatnya. Dan ini semua ada hadisnya, ada Pak. Cuma karena ini kitab fikih, memang tidak membahas hadis secara panjang lebar. Kalau pengen hadisnya gimana? Pengen hadisnya silahkan buka kitab-kitab sunan, terutama sunan Abu Daud yang paling penting. Kalau kitab hadis dianggap terlalu tebal, karena ada 4 jilid itu kitab hadis, maka silahkan dibuka kitab syarah untuk Muqaddimah Hadramiyah ini. Guru saya sudah menulis kitab syarahnya dengan judul namanya Al-Hadiyatul Mardiyah fi Adillatil Muqaddimatil Hadramiyah. Beliau menyebutkan dalil-dalil untuk semua perkara yang ada dalam buku ini. Jadi setiap masalah, setiap poin ada dalilnya, beliau tampilkan di bawah dalilnya ini. Nanti poin yang kedua ada dalilnya, tampilkan di bawah. Itu cuma 1 jilid. Sehingga lebih ringan untuk apa? Kita pelajari daripada langsung kembali kepada kitab-kitab hadis. Nomor 2. Wa yad'u yadahul yusra, dan menaruhkan tangan kiri ala fakhidhil yusra, di atas paha kiri, fil julus, untuk duduk, lit tasyahud wa ghairih, baik tasyahud maupun yang lain. Mabsutatan, terhampar. Matmumatan, terkumpul. Terhampar maksudnya tidak dikepal, tapi dihampar. Matmumah, terkumpul maksudnya tidak dibenggang, tapi dirapatkan. Muhadhiyan, meluruskan, biru'usiha, ujung-ujung jari, tarafar rukbah, pada ujungnya lutut. Ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi tata cara duduk ketika kita sholat, itu jari-jari kita, ujungnya ini menempel pada ujungnya lutut. Sehingga lutut kita terkena jari kita, dan paha kita juga terkena jari kita. Sunnah ketiga, wawad uliyadil yumna, naruh tangan kanan ala tarafir rukbah, atas ujung lutut al-yumna yang kanan. Sunnah keempat, wayaqbidu, dan menggenggam fit tasyahudain, pada 2 tasyahud, asabi'aha, jari-jarinya semua. Illal musabbihah, kecuali jari telunjuk, fayursiluha, maka dia melepasnya. Wa yad'ul ibham, dan dia letakkan ibu jari tahtaha, di bawah jari telunjuk. Ka'aqidi salasatin wa khamsin, seperti orang menghitung 53. Prakteknya gimana? Nah, kayak begini. Digenggam 3 jari, kemudian jari telunjuk dilepas, kemudian ibu jari ditaruh di bawah telunjuk. Nah, seperti ini isyarat angka 53. Orang Arab kalau ingin menyebutkan angka dengan tangan, karena tempatnya jauh atau karena bisu. Nah, begini. Ini 5, ini 3. Berarti 53. Maka tahiyatnya begini, Pak. Oh, berarti nggak naik? Belum naik. Naiknya nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamu udah dibahas nih. Nah, maka isyaratnya 53 dulu begini. Mingkuk. Jadi sudah tertunjuk tapi ke bawah. Mazhab Syafi'i ini. Kemudian sunnah kelima, waraf'uha, dan mengangkat jari telunjuk inda, ketika mengucapkan illallah, bila tahrikin, tanpa digerak-gerakkan lagi. Karena sebagian orang kan asyhadu an la ilaha illallah.
Nah, mazhab Syafi'i enggak, gerakkan sekali asyhadu an la ilaha illallah. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang duduk tasyahud itu dia menunjuk pada saat la ilaha illallah itu supaya tiga semuanya tauhid. Yaitu hati kita meresapi makna la ilaha illallah. Kemudian jari kita menunjuk la ilaha illallah. Kemudian mulut kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiga semuanya gabung. Mulutnya mengucapkan, jarinya menunjuk, kemudian hatinya meresapi itu. Maka tiga-tiganya bareng dalam satu kejadian. Tapi terus terang ya, ini tidak dipakai oleh guru-guru saya. Mereka lebih memilih menunjuknya itu sejak awal. At-tahiyyatu lillah. Itu sudah menunjuk. Kenapa? Karena mengepaskan telunjuk pada saat illallah, ini hadisnya tidak sahih. Diriwayatkan oleh Baihaqi, di dalam sanadnya ada rawi yang tidak disebutkan. An rajulin, dari seseorang. Seseorang itu sopo, tidak jelas. Nah, ketika ada perawi hadis yang tidak jelas begitu, menyebabkan derajat hadisnya apa? Tidak sahih. Di situ disebutkan bahwa saya melihat Nabi SAW kalau beliau sholat, ini yang mengatakan sahabat Nabi namanya Khufaf. Khufaf mengatakan, saya melihat Nabi kalau beliau sholat itu menunjuk dengan isyarat. Maka orang-orang musyrik mengatakan, innama yasharuna. Itu Nabi Muhammad itu nunjuk-nunjuk itu karena menyihir kita. Jadi mereka menganggap apa? Itu sihir Nabi. Wa innama yuridun Nabi at-tauhid. Padahal Nabi menghendaki dengan menunjuk tadi, yaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid pada ucapan apa? La ilaha illallah. Nah, itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Tapi karena hadisnya tidak sahih, kita nggak pakai. Tapi kalau ada orang begitu gimana? Ya nggak apa-apa. Karena ini sudah pendapat ulama, ya. Pendapat ulama ada sumbernya, dan sumbernya memang dhaif, tapi memang mereka sebagian para ulama itu memang menggunakan hadis yang dhaif seperti itu ketika tidak ada hadis yang lain dalam bab tersebut. Ya, ringkasnya dua-duanya sah lah. Ya. Menunjuk dari awal sah, menunjuk pas la ilaha illallah juga sah. Tapi kita harus tahu kenapa kita tidak melakukan. Karena hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena rawinya tidak jelas. Rajulin, seorang laki-laki. Siapa? Enggak tahu. Sunnah ke-6, wa akmalut tasyahud. Tasyahud yang paling lengkap. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tambahannya apa di sini, Pak? Mubarakat. Biasanya nggak pakai mubarakat, toh? Tahiyyatul lillah wassalawatu wat tayyibat. Ada 3 macam tahiyat. Semuanya sahih. Panjenengan pilih yang mana terserah. Imam Syafi'i pilih yang ini. Kenapa? Karena 4. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibat. Imam Bukhari pilih yang at-tahiyatulillah wassalawatu wat tayyibat. Pilih 3. Kenapa? Karena yang 3 itu riwayatnya lebih sahih. Jadi kalau mau pilih yang paling banyak, 4. Kalau pilih yang paling sahih, 3. Ada satu lagi yang sahih juga, tapi jarang dilakukan orang, yaitu adalah tahiyatnya Sayyidina Umar. Diriwayatkan oleh Imam Malik. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus salawatu lillah. 4 juga, Pak. Tapi mubarakatnya diganti zakiyah. Coba panjenengan tirukan ya. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus salawatu lillah. Biasanya as-salawatu wat tayyibat, ya. Ini dibalik. At-tayyibatus salawat. Tapi ini semuanya dibolak-balik, enggak ada masalah, ya. Karena intinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian 4 ini. Ada juga riwayat yang lain dari Ibnu Umar, dia menambah bismillah. Bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah. Nah, maka kalau mau lebih lengkap ya, tahiyat dimulai bismillah. Setelah itu baru at-tahiyyat, kemudian silahkan pilih yang 4 atau yang 3, baik mubarakat atau zakiyat silahkan. At-tahiyyat segala puji, wal mubarakat dan segala berkah, was as-salawat dan segala salawat,
at-thayyibat dan segala kebaikan, semuanya itu lillah, milik Allah. Assalamualaikum, semoga salam bagimu, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah wabarakatuh, dan rahmat Allah dan berkahnya. Ini salam kepada nabi boleh diganti assalamu ala nabiyyi. Ada dua dalil. Dalil yang pertama dalam Sahih Bukhari, bahwasanya para sahabat Nabi mengatakan ketika Nabi sudah wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabiyyi. Pas Nabi masih hidup, alaika. Nabi sudah wafat, berarti assalamu ala nabi. Dalil yang kedua, hadis Ibnu Umar, yaitu ketika dia membaca tahiyat itu pakai assalamu ala nabi. Maka dua-duanya boleh. Assalamu alaina, semoga selamat untuk kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Ini mencakup hamba di langit, malaikat, dan hamba di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan berhak disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sampai di sini sudah selesai bacaan tasyahud. Lah terus setelahnya itu apa? Itu bukan tasyahud namanya, itu namanya selawat. Makanya mazhab Syafi'i, bahkan mayoritas ulama salaf itu mereka kalau tahiyat awal itu cuma tasyahud, nggak baca selawat. Sebagian kecil ulama berpendapat selawat juga dibaca pada tahiyat awal. Nah, maka ringkasnya bebas, dua-duanya boleh. Tahiyat awal kok cepat, itu tanda berarti dia tidak pakai selawat. Maka kita ngikut imam saja. Imamnya tahiyatnya cepat, ya kita ikutan cepat. Karena dia nggak pakai selawat, langsung bangkit. Nah, daripada kita melanjutkan selawat malah telat, ikuti imam. Imam itu diadakan untuk diikuti. Maka dia cepat, kita cepat. Dia lama, kita lama. Kemudian sunnah ketujuh, wa akmalus salati ala nabi, adapun salawat paling sempurna adalah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad, hambamu dan rasulmu. Tambahan ini, abdika wa rasulik, ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Dan ini adalah keajaiban bagi Nabi Muhammad SAW, atau mukjizat bagi beliau. Nggak bisa baca tulis, kok bisa menyampaikan Quran. Itu berarti pasti sumbernya dari Allah. Dan tambahan An-nabiyil ummi ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka di sini beliau menggabungkan antara dua riwayat. Riwayatnya Bukhari, abdika wa rasulika, tambah riwayatnya Abu Dawud, An-nabiyil ummi. Maka menurut beliau boleh digabungkan antara bermacam-macam selawat. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh digabung-gabungkan. Kamu kadang-kadang baca selawat ini boleh, nanti selawat yang lain nggak baca selawat yang lain. Gabung-gabungan jangan. Nah, tapi pendapat beliau boleh gabungkan, nggak apa-apa. Kemudian wa ala ali Muhammad, dan untuk keluarga Nabi Muhammad, wa azwajih, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatih, dan keturunan-keturunannya. Ini tambahan wa azwajihi wa dzurriyyatih, ini juga sahih. Bahkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Maka meskipun jarang dilakukan orang, ini boleh kita baca karena hadisnya sahih pada peringkat yang pertama. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau salawat untuk Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan untuk keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambahan fil alamin ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka boleh ditambahkan fil alamin, dalam seluruh alam. Innaka Hamidum Majid, engkau adalah maha terpuji, maha mulia. Maka saya sarankan ilmu ini supaya kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu, minimal panjenengan baca sekali seumur hidup. Maka buku ini pas kita salat malam aja nggih, dibuka pas halaman ini. Kemudian pas tahiyat kita baca. Karena belum hafal kan yang panjang begini kan. Nah, maka dibaca dengan melihat tulisan. Seumur hidup sekali enggak apa-apa. Yang penting sudah mengamalkan ilmunya. Sunnah ke-8, wa doa, dan berdoa ba'dahu, setelah itu bima sya'a, dengan apapun yang dia mau. Jadi bebas, mau doa apapun bebas. Tapi syaratnya harus pakai bahasa Arab. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Karena ini sholat. Sholat Nabi tidak pernah mengajarkan pakai bahasa selain Arab.
Padahal sahabat Nabi itu bermacam-macam. Ada yang dari Persia, Salman Al-Farisi. Ada yang dari Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada yang dari Ethiopia, Bilal Al-Habashi, dari Habasyah, Ethiopia. Mereka bukan orang-orang Arab, tapi semuanya sholatnya pakai bahasa Arab. Boleh tanpa bahasa Arab, menurut sebagian kecil ulama, apabila memang dia tidak mampu bahasa Arab. Jadi setelah Innaka Hamidum Majid selesai, maka doa pakai bahasa Jawa boleh. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab, menurut sebagian ulama. Tapi supaya aman, lebih baik kita pakai bahasa Arab saja. Wa afdaluhu, dan yang paling utama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari siksa jahannam. Wa min adzabil qabr, siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup dan mati. Wa min syarri, dan dari keburukan fitnatil masihid dajjal, fitnahnya masihid dajjal. Tambahan syarri ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meskipun boleh tanpa kata-kata syarri. Yang populer kan wa min fitnatil masihid dajjal kan. Tapi tambahan syarri ini enggak apa-apa ya, ini sahih. Wa minhu, dan termasuk doa juga adalah Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'tham. Ya Allah, saya berlindung padamu dari utang dan dosa. Ini juga sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi kalau sholat, maka di antara tasyahud dengan salam, itu beliau membaca doa ini. Maka ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau itu sering berlindung dari utang? Apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang itu kalau sudah biasa utang, biasanya kalau berjanji tidak menepati. Kalau ngomong bohong. Mau dilunasi kapan? Akhir bulan, Pak. Akhir bulan ternyata nggak melunasi. Terus ditanya, gimana ini? Katanya lunasi. Oh ya, insya Allah akhir bulan lagi. Akhir bulan lagi. Akhir bulan nggak lunasi lagi. Terus begitu. Nah, kalau dia setahun begitu, berarti sudah berapa kali dia bohong itu? Sudah 12 kali. Nah, makanya Rasulullah berlindung dari utang gara-gara itu. Makanya utang itu teorinya adalah boleh dilakukan ketika perlu saja. Kalau nggak perlu, nggak usah utang. Kredit nggak usah. Kecuali kalau perlu. Ini saya mendesak perlu nih. Saya biasanya beli motor dengan kredit. Nggak apa-apa, karena terdesak. Tapi kalau tidak terdesak, nggak usah. Wa minhu, dan termasuk doa adalah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampuni apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan. Wa ma asrartu wa ma alantu. Apa yang saya lakukan secara sir dan apa yang saya lakukan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan apa yang saya berlebih-lebihan. Wa ma anta alamu bihimi, dan apa yang kamu lebih tahu daripada saya. Antal muqaddim, engkau itu yang memajukan. Antal muakhir, engkau juga yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Allah yang memajukan, Allah yang mengakhirkan. Apa maksudnya? Memajukan misalnya seseorang semangat ibadah, ini berarti maju. Seseorang dulu semangat, sekarang nggak semangat. Dulu ikut kajian, sekarang nggak ikut kajian, itu berarti mundur. Nah, yang memajukan, memundurkan itu siapa? Allah. Berarti hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang maju, ada orang yang mundur. Nah, semua yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kondisi kita kondisi mundur dan kita ingin maju lagi, minta sama Allah. Dulu suka tahajud, sekarang kok malas sekali ya. Nah, ini mundur kita. Minta sama Allah. Ya Allah, kembalikan tahajud saya yang dulu. Saya dulu tahajud, sekarang kenapa tidak? Sunnah ke-9, wa yukrahu, dan dimakruhkan al-jahru, mengeraskan bit tasyahud, bacaan tasyahud, was salati ala nabi, bacaan salawat, wat du'ai, bacaan doa, wat tasbih, bacaan tasbih. Jadi ketika tasyahud tidak usah dikeraskan. Sebagian orang kan dikeraskan, Pak. Asyhadu an la asyhadu anna Allahumma sholli. Enggak begitu. Udah diam aja udah. Yang penting mulut kita bergerak. Karena kalau dikeraskan begitu bisa mengganggu jamaah yang lain. Saya terus terang, kalau sholat di samping saya itu terdengar suara, terganggu saya. Kok bisa terganggu? Lah saya membaca, dia membaca. Akhirnya bacaannya saling tarik-menarik. Nah, jadi terganggu. Makanya Rasulullah pernah iktikaf itu membuka kemahnya. Gara-gara apa? Orang-orang sholat di masjid, celebung bacaannya. Sana baca atin, sana baca ad-duha. Ini saling tarik-menarik bacaan. Menyebabkan tidak
khusyuk, maka ditegur oleh Nabi SAW. Salat itu menghadap Allah, jangan seperti itu. Maka hendaklah masing-masing apa? Menghargai orang yang lainnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah 50 menit saya bicara. Maka saya cukupkan sampai di sini. Sunnah-sunnah salam dan seterusnya, insya Allah kita baca di waktu yang lain. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.